Para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk 3 perkara. Yang pertama, at-ta'abbud bitilawatihi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membacanya. Yang kedua, at-tadabbur lima'anihi, mentadabburi makna-makna Al-Qur'an tersebut. Yang ketiga, al-amalu bihi, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an tadi. Itu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Muqaddimah Tafsir karya Ibnu Taimiyah. Namun sangat disayangkan, banyak dari kalangan para penuntut ilmu, bahkan dari kebanyakan umat manusia, dia lebih memfokuskan poin yang pertama, at-ta'abbud bitilawatihi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Al-Qur'an. Sehingga yang difokuskan sama dia adalah berupaya bagaimana bacaan Al-Qur'annya baik. Dia tidak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim atau enggan sama sekali. Sehingga tujuan utama dia adalah menjadi qari mujawwid dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Dan tidak sedikit pun mau menoleh bagaimana memahami Al-Qur'anul Karim dan juga bagaimana untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga hari-hari dia disibukkan untuk belajar tajwidul Quran, belajar tahsin, makharijul huruf, sifat-sifat huruf, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu saja yang dipelajari sama dia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang seperti ini adalah perkara yang sangat baik, sangat bagus. Namun ingat, setelah kita belajar ilmu yang satu ini, kita dituntut untuk belajar bagaimana memahami Al-Qur'anul Karim. Butuh bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Dan juga kita dituntut bagaimana mengamalkan ahkam, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh para ulama isinya adalah tauhid. Namun sangat disayangkan, kebanyakan umat manusia yang pandai membaca Al-Quran mungkin ribuan kali, melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan syirik, dia terjatuh pada kesyirikan. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di awal-awal syarah Al-Usul As-Sittah. Beliau menyebutkan, banyak dari kalangan umat manusia yang mereka terjatuh pada kesyirikan dalam keadaan mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Apa sebabnya, kata beliau? Dikarenakan mereka ya'tabaru annal Quran innama yuqra'u lil barakati wa li husulil ajr. Dikarenakan mereka memahami, menganggap bahwasannya Al-Quran tadi diturunkan cuma sekedar untuk dicari berkahnya dan dicari pahala dengan cara membaca tadi. Walaisal maqsud annahu yuqra litadabbur wal amal bima fihi. Namun mereka memahami bukanlah maksud dari diturunkan Al-Quran untuk ditadabburi dan diamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran tadi. Bukan. Jadi cita-cita mereka, tujuan mereka semata-mata bagaimana bacaan mereka bagus. Namun mereka tidak mau memandang bagaimana memaknai Al-Quran tersebut, melihat tafsirnya para ulama, penjelasan para ulama, mengamalkan hukumnya. Beliau mengatakan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qalla minan nas man yaqra'ul Qur'ana li hadzal ghardi. Sedikit sekali orang yang baca Al-Quran tujuannya seperti ini. Maksudnya tujuannya untuk mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sedikit sekali. Antum lihat ayat thalabah dari kalangan orang-orang awam, orang-orang umum, kadang mereka pandai baca Al-Quranul Karim. Namun na'udzubillah, mereka pandai baca Al-Quran, namun mereka adalah orang-orang yang ikhtilatiyah bersama para wanita. Mereka pandai baca Al-Quranul Karim, namun tak tanggung-tanggung mereka main sinetron di tempat yang terdapat padanya gereja. Bahkan masuk ke dalam gereja, membuat sinetron dengan menyediakan nasi tumpeng dan yang lainnya. Tidak jarang dari kalangan mereka orang-orang yang seperti itu tadi
terjatuh pada bid'atun kubroh, bid'ah yang sangat besar yang menyebabkan keluar dari kesyirikan. Tidak jarang juga di kalangan mereka orang-orang yang pandai baca Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang punya pemikiran khawarij, yang mengkafirkan penguasa, yang mengkafirkan kaum muslimin tatkala terjatuh pada dosa besar. Na'udzubillah. Itu semua dari kalangan orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka semata-mata menganggap Al-Quran diturunkan semata-mata tujuannya untuk dihafalkan dan dibaca. Sangat sedikit, kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang memahami tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk ditadaburi dan diamalkan. Kata beliau, innama yaqra'unahu litabarruki bihi awit talazzuzi bi sautil qari. Kebanyakan orang memahami, mereka membaca Al-Quran tadi cuma semata-mata untuk tabarruk, mencari berkah dengan bacaan Al-Quran dan berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan suara orang yang membaca Al-Quran tadi. Wataronnum, dan senandung Al-Quran. Jadi mereka semata-mata cuma bagaimana indah bacaan Al-Quran. Auli qiraati 'alal marda lil ilaj. Atau sebagian orang yang dia pandai baca Al-Quran tujuannya semata-mata cuma untuk meruqyah kepada orang-orang sakit. Jadi baca Al-Quran semata-mata ingin tampil sosok suara bagus, kemudian untuk jadi tukang ruqyah. Kata beliau, amma yuqra'a lil amali bihi wat tadabburi was sudur amma fihi wa ardu ma alaihi nas ala hadzal Qur'an fa hadza la yujadu illa fi qalilin minan nas. Kata beliau, adapun Al-Quran dibaca untuk diamalkan atau ditadaburi atau memaparkan apa yang menjadi kebiasaan umat manusia kepada Al-Quran, kata beliau, fahadza la yujad illa fi qalilin minan nas. Yang seperti ini sedikit sekali, melainkan pada sekelompok umat manusia yang paling sedikit. La naqul innahu ma'dum. Kata beliau, kita tidak katakan bahwasanya hal tersebut memang tidak ada sama sekali, tapi sedikit, kata beliau. Lakinnahu fi aqallil qalil. Akan tetapi hal tersebut jumlahnya sangat sedikit sekali. Walidzalika tajidul Qur'ana fi wadin wa a'mala ba'dhin nas fi wadin akhar la yufakkirun fit taghyir abadan. Oleh karena itu, engkau akan dapati Al-Quran di satu lembah, sedangkan amalan umat manusia, orang-orang ahlul Quran tadi, ada di lembah yang lain. Nampak dia, kita katakan, Masya Allah hafizul Quran, tapi Masya Allah, na'udzubillah, Al-Qurannya saja yang dia bisa baca, namun pengamalannya sama sekali tidak ada. Jadi jangan heran para jamaah, kenapa sering di kalangan kita bertanya-tanya, masa mereka hafal Al-Quran tapi perilakunya seperti itu? Dia terjatuh pada kesyirikan, terjatuh pada kemungkaran, terjatuh pada kemaksiatan. Jawabannya, mereka adalah orang-orang yang tujuannya semata-mata untuk membaca Al-Quran, bukan tujuannya untuk mentadaburi dan mengamalkan Al-Quranul Karim.